Ini sudah gabung lagi secara otomatis. Karena dia nggak keluar, ya. Iya. Ini teman-temannya. Halo Nak, maaf ada gangguan teknis tadi. Masih dengar suara Ustadz? Masih ya? Dengar, Tadi Us. ada gangguan teknis terkait dengan jaringan di sini. Oke, alhamdulillah. Oke, Ustadz share screen lagi berkaitan dengan soalnya. Ini tadi Ustadz ya. Ya alhamdulillah nah, kita masih bisa gabung. Memang ini kelemahan dari daring itu seperti ini nak, terkait dengan sinyal. Kita harus sabar menghadapi ini semua ujian ini. Oke. Tadi soalnya berkaitan sama perubahan energi, gravitasi ya. Nah, tadi ini anak ya. Jadi jawaban tadi yang tepat adalah energi cahaya menjadi energi listrik. Sudah dibahas tadi nak ya, alhamdulillah. Sekarang soal selanjutnya, Ustadz akan bahas mengenai peredaran darah manusia. Nah, di sini nak. Ini kita harus paham betul ini, peredaran darah ini. Ustadz akan bacakan dulu soalnya. Pembuluh darah manakah yang selalu membawa darah yang miskin oksigen? Kata miskin itu berarti sedikit. Nah, ini istilah-istilah dalam soal itu seperti itu, nak. Diksi yang digunakan itu biasanya itu beragam. Jadi kita harus paham, miskin, kaya. Nah, biasanya itu yang digunakan. Miskin itu sedikit, kaya itu banyak. Jadi ini bisa diartikan, pembuluh darah manakah yang selalu membawa darah yang sedikit oksigen atau miskin kandungan oksigennya. Kita akan, Ustadz akan share terkait dengan gambar ini ya. Soalnya tadi, ini Ustadz sudah siapkan gambar peredaran darah. Nah ini nak perhatikan. Secara simpelnya, Ustadz tidak akan membebani kalian dengan istilah-istilah yang seperti pembuluh kapiler, pembuluh vena, dan lain sebagainya. Biar kalian secara simpel bisa langsung paham mana peredaran darah yang miskin oksigen dan yang kaya oksigen dalam peredaran darah manusia. Jadi gini nak, peredaran darah sebetulnya itu ada dua, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kalau terkait dengan peredaran darah besar, itu selalu mengikut sertakan yang namanya seluruh tubuh. Di sini perhatikan, di bawah ini namanya ini adalah seluruh tubuh. Ini nak ya, seluruh tubuh manusia. Atas sendiri ini paru-paru. Tengah ini jantung. Bawah ini seluruh tubuh. Peredaran darah besar itu adalah peredaran darah yang notabene itu mulai dari jantung, paru-paru, terus ke jantung lagi, ke seluruh tubuh, itu adalah peredaran darah besar. Namun kalau peredaran darah kecil itu hanya sebatas dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Itu peredaran darah kecil. Nah, di sini Ustadz akan jelaskan terkait dengan soal tadi, darah yang miskin oksigen dan darah yang kaya oksigen. Di sini ada dua warna, warna merah dan warna biru, red and blue. Warna merah di sini nak, itu menggambarkan darah yang kaya oksigen. Kaya, berarti banyak kandungan oksigennya. Warna biru ini darah yang miskin oksigen atau sedikit kandungan oksigennya. Ustadz akan jelaskan di sini. Masih ingat nak berkaitan dengan jantung? Jantung kan kalau di atas itu serambi. Kalau di bawah itu bilik. Ingat-ingat ya, serambi, bilik. Serambi itu selalu ada di depan. Serambi masjid. Berarti emperannya masjid. Istilah gitu. Ustadz kalau menghafalkan gitu. Emperannya masjid selalu ada di depan kan. Berarti di atas. Atas itu serambi. Sedangkan bawah itu bilik. Bilik-biliknya. Kalau Ustadz memikirkan tuh di masjid itu ada bilik, ada gado istilah kata yang dulu itu. Atau kamar-kamar gitu. Nah, kamar-kamarnya itu ada di dalam atau di belakang. Jadi sampean gitu saja nak. Serambi atas, bilik bawah. Karena serambi terkait dengan kalau kita dikaitkan dengan istilah-istilah biar memudah ingatan kita. Nah di sini nak, serambi ada serambi kanan, ada serambi kiri. Bilik pun juga gitu, ada bilik kanan dan bilik kiri. Ingat,
Kalau kita selalu dikasih masukan sama orang-orang dari orang tua kita, nah pakai tangan yang baik, tangan yang apa? Kanan apa yang kiri? Kanan, Ustaz. Tangan kanan kan? Tapi di jantung ini kita balik. Nah, kebalikannya. Yang kanan, semua hal yang kanan itu yang miskin oksigen. Semua yang kiri itu yang kaya oksigen. Dibalik saja ya. Jadi mindsetnya harus dirubah di sini untuk menghafal kita. Jadi Ustaz seperti itu nak biasanya. Jadi gini, pada waktu itu nak, darah yang masuk di bilik kanan itu adalah darah yang sudah keluar dari sistem tubuh manusia. Dari ini istilahnya di sini adalah tubuh manusia. Di sini dia akan disalurkan pada bilik kanan. Ini yang sudah keluar dari, yang sudah diambil itu sari-sari makanannya, nak. Ini sudah diambil dari seluruh tubuh, sari-sari makanannya. Terus dikeluarkan ini lewat peredaran darah juga. Darah yang keluar dari yang sudah diambil sari-sari makanannya dari seluruh tubuh ini akan dialirkan menuju ke bilik kanan jantung. Bilik itu yang bawah. Bilik kanan ini berwarna biru, berarti miskin oksigen. Lalu dipompa itu sama jantung, dikeluarkan lagi menuju paru-paru lewat serambi kanan. Keluarkan itu lewat serambi kanan. Masuklah ke paru-paru. Nah di paru-paru ini nak, paru-paru itu kan terhubung dengan kerongkongan dan hidung kita. Nah di sini di dalam paru-paru itu ada satu sel yang namanya adalah alveolus. Alveolus itu nanti akan menangkap oksigen dan karbon dioksida dikeluarkan lewat nafas, hembusan nafas kita. Nah, udara atau darah yang keluar ini yang menuju ke paru-paru ya dari serambi kanan ini, karena ini adalah darah yang banyak sekali karbon dioksidanya atau miskin oksigen, sama alveolus dihentakkan keluar lewat kerongkongan lalu menuju ke hidung kita, akhirnya kita hembuskan jadi hawa hangat yang kita hembuskan. Jadi kalau kalian bernapas gini, lah udara yang keluar dari hidungmu itu terasa hangat karena apa? Itu miskin oksigen atau kaya karbon dioksida. Itu dikeluarkan dari dalam tubuh karena sudah tidak digunakan. Bahkan kalau tetap terakumulasi dalam tubuh bisa jadi bahaya dalam tubuh kita, racunnya namanya karbon dioksida. Nah di sini nak, udara pun akhirnya diambil lagi dengan paru-paru, diedarkan di darah lagi, itu lewat kita kembalikan lagi ke serambi kiri. Lewat jantung dari paru-paru ke serambi kiri jantung ini mulai dipompa di bilik kiri oleh jantung. Ini warna merah ini kaya akan oksigen, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Seret dengan sari-sari makanan tadi nak. Itu nanti lewat darah inilah sari-sari makanan itu ditransfer, didistribusikan ke semua sel yang ada di dalam tubuh kita. Semua, sehingga tubuh kita jadi berenergi, punya energi itu dari sari-sari makanan dan juga oksigen salah satunya. Nah, di sini nak, dari serambi kiri, bilik kiri ke seluruh tubuh itu kaya akan oksigen. Ingat-ingat ya. Jadi yang sebelah kanan itu miskin oksigen, sebelah kiri kaya oksigen. Cluenya seperti itu saja. Kita kembali ke soal, perhatikan. Oh gambarnya nggak ada ya ini. Di soal kalian di PDF